Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Program Studi Teknik Lingkungan kelas B Universitas Tadulako akan menjelaskan materi mengenai integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Cinta Arunisfa dengan NIM F13124069. Perkenalkan, nama saya Zini Nawara Lumuan dengan NIM F13124052. Perkenalkan, nama saya Imade Nanda Mertayasa dengan NIM F13124066. Perkenalkan, nama saya Sirin Awabil dengan NIM F13124047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dengan NIM F13124059. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lasonto dengan NIM F13124038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dengan NIM F13124064. Nama Egine Nona Ina dengan NIM F13124049. Perkenalkan, nama saya Al Rajab dengan NIM F13124004. Definisi dan pentingnya integrasi nasional. Definisi integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan antara berbagai kelompok dalam masyarakat seperti suku, agama, dan budaya untuk membentuk suatu kesatuan yang harmonis dan solid dalam suatu negara. Di Indonesia, ini berarti menciptakan rasa kesatuan dan identitas nasional antara warga negara. Kenapa Indonesia membutuhkan integrasi nasional? Karena di Indonesia itu kita memiliki budaya, agama, dan suku, ras, dan etnis yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus memperkuat integrasi nasional kita. Dengan adanya integrasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terjaga. Untuk keberhasilan dari program integrasi nasional yaitu program transmigrasi, Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Gerakan Pramuka. Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena perbedaan yang sangat banyak mulai dari budaya, suku, agama, ras. Perbedaan tersebut bisa menimbulkan ketegangan antara belah pihak tertentu. Maka dari itu integritas nasional sangat penting dibangkitkan agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk tetap bersatu. Peran pendidikan dalam integrasi nasional itu mengajarkan siswa mahasiswa untuk paham dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara untuk menjaga kesatuan kebangsaan dan integritas nasional demi meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi berkehidupan kebangsaan. Program-program pemerintah yang mendukung adanya integrasi yaitu program transmigrasi. Program transmigrasi adalah proses memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang padat. Tujuannya untuk memperkuat integrasi antar penduduk. Yang kedua, program pertukaran budaya. Program pertukaran budaya bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional dengan meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya di dalam negeri dan di tingkat internasional. Yang ketiga, program pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengajarkan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan di sekolah-sekolah untuk mengembangkan karakter dan identitas nasional di kalangan pelajar. 3. Tantangan terhadap integrasi nasional. Tantangan terhadap integrasi nasional seperti regionalisme dan gerakan separatis dapat mengancam persatuan bangsa dengan cara berikut. 1. Regionalisme. Regionalisme mengacu pada kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan daerah atau suku tertentu di atas kepentingan nasional. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan antara daerah dan pusat, serta memperburuk perasaan perpecahan di masyarakat. 2. Gerakan separatis. Gerakan separatis berusaha memisahkan suatu daerah dari negara untuk membentuk entitas baru atau bergabung dengan negara lain. Di Indonesia, contoh seperti Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Papua Merdeka menunjukkan bagaimana ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat atau perbedaan identitas bisa menimbulkan ancaman serius terhadap integrasi nasional. Ketimpangan nasional dan ekonomi menciptakan perpecahan dengan menimbulkan rasa ketidakadilan, memperburuk konflik nasional, dan memisahkan kelompok masyarakat. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan membuat kelompok yang kurang beruntung merasa terpinggirkan.
yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Pembangunan yang tidak merata untuk memperdalam kesenjangan antara daerah. Berikut adalah beberapa contoh ketegangan etnis atau agama yang menyebabkan konflik dan bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Konflik Poso 1998 sampai 2007. Penyebab konflik antara kelompok Muslim dan Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Penyelesaian perjanjian damai Poso pada 2007 melibatkan rekonsiliasi, bantuan pemulihan, penguatan keamanan dan pemerintah meredakan ketegangan. 2. Konflik Papua. Penyebab ketidakpuasan atas ketidakadilan sosial dan politik di Papua serta tuntutan kemerdekaan dari kelompok separatis. Penyelesaian. Pemerintah menawarkan otonomi khusus dan dialog terbuka dengan kelompok-kelompok di Papua untuk mencari solusi damai. Strategi untuk mendukung integrasi nasional meliputi 1. Dialog antar agama. Mengadakan forum dialog dan pelatihan toleransi untuk membangun pemahaman dan kerja sama antar kelompok agama. 2. Merayakan keberagaman budaya. Menyelenggarakan festival budaya dan program pendidikan yang mengadakan pengenalan berbagai tradisi dan budaya untuk meningkatkan apresiasi. 3. Memperkuat pemerintah lokal, memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemuda mendorong integrasi nasional dengan terlibat dalam kegiatan sosial, menyebarkan nilai persatuan, berinovasi dalam kegiatan keberagaman dan berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan mereka membantu memperkuat solidaritas dan menciptakan rasa kebersamaan di masyarakat. Media sosial dan teknologi mempromosikan persatuan dengan mengadakan kampanye online dan kesadaran, menyediakan forum diskusi antar kelompok, membagikan konten positif tentang keberagaman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan atau rangkuman tentang integritas nasional. Yang pertama, integritas nasional adalah suatu proses menyatukan berbagai kelompok sosial, agama, dan etnis di suatu negara untuk persatuan yang harmonis. Yang kedua, pentingnya integritas nasional, yaitu keberagaman budaya, agama dan etnis di Indonesia menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik. Integritas nasional juga dapat membantu menjaga persatuan, mengurangi ketegangan dan memperkuat solidaritas antar kelompok. Yang ketiga, keberhasilan integritas nasional, yaitu keberhasilan integritas nasional yang ada di Indonesia meliputi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga, program-program transmigrasi. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, Gerakan Pramuka. Yang keempat, yaitu tantangan terhadap integrasi nasional. Ketimpangan sosial dan ekonomi serta ketegangan etnis dan agama, seperti konflik Ambon, Papua, Tanjung Priok, dan adanya konflik tersebut bisa menyebabkan sebuah pemecahan antar kemasyarakatan, agama, suku, dan budaya. Kelima, strategi mendukung integrasi nasional terbagi menjadi 3, yaitu dialog antar agama, mengadakan forum dialog dan pelatihan toleransi untuk membangun sebuah kepemahaman. Yang kedua yaitu merayakan keberagaman budaya, menyelenggarakan festival budaya dan program pendidikan untuk meningkatkan apresiasi terhadap berbagai tradisi. Yang ketiga yaitu memperkuat pemerintahan lokal, memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan. 6. Peran pemuda. Peran pemuda memainkan peran penting dalam integrasi nasional dengan keterlibatan dalam kegiatan sosial, menyebarkan nilai-nilai persatuan, positif, dan berantisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Mereka membantu memperkuat solidaritas dan membangun masa depan bangsa yang bersatu. Yang terakhir yaitu media sosial dan teknologi. Media sosial dan teknologi dapat mempromosikan persatuan dengan mengadakan kampanye online kesadaran, menyediakan forum diskusi, membangunkan konten positif tentang keberagaman, dan mengorganisir acara virtual melibatkan berbagai kelompok. Sekian dan terima kasih.